Hai, minasan konnichiwa. Genki desu ka? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, di lesson 1 ini saya akan menjelaskan mengenai topik watashi to kazoku, atau bisa diartikan saya dan keluarga. Dalam topik ini berisi mengenai perkenalan. Jadi setelah kita membahas tentang topik ini, kita akan tahu bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan keluarga, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja atau sekolah, dan lain-lain. Hai, dewa, renkyou hajimemashou. Untuk topik pertama, kita akan membahas mengenai pola kalimat perkenalan. Nah, bagaimana sih kalimat perkenalan itu? Yang pertama, di sini tertulis pola kalimat watashi wa Mahendra desu, Osaka ni sunde imasu, yang berarti saya bernama Mahendra dan saya tinggal di Osaka. Nah, Mahendra di sini adalah nama orang. Jadi, kita bisa mengganti nama Mahendra menjadi nama kita. Misalkan, nama saya adalah Naomi, yang nantinya akan menjadi watashi wa Naomi desu. Watashi wa Naomi desu. Untuk pola kalimat yang selanjutnya adalah Osaka ni sunde imasu. Osaka di sini adalah nama tempat. Jadi, kita bisa mengganti kata Osaka menjadi nama tempat tinggal kita. Misalkan, kita tinggal di Jakarta, yang nantinya akan menjadi Jakarta ni sunde imasu. Jakarta ni sunde imasu. Saya tinggal di Jakarta. Dan jangan lupa ya, di sini memakai partikel ni. Jakarta ni sunde imasu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebagai contoh, kita bisa mendengarkan pola kalimat ini bersama-sama. Watashi wa Mahendra desu. Osaka ni sundemasu. Untuk pola kalimat yang selanjutnya adalah sebagai berikut. Watashi no kazoku wa 4 nin desu. Watashi no kazoku wa 4 nin desu, yang berarti keluarga saya terdiri dari 4 orang. Nah, untuk angka 4 di sini bisa kalian ganti dengan berapa jumlah keluarga kalian. Contohnya seperti misalkan jumlah keluarga kalian ada 3 orang. 3 orang di sini bahasa Jepangnya adalah sannin, yang nantinya akan menjadi watashi no kazoku wa 3 nin desu. Watashi no kazoku wa 3 nin desu. Keluarga saya ada 3 orang. Baik, untuk yang berikutnya ada kalimat chichi to haha to ototo desu. Chichi to haha to ototo desu, yang berarti ayah, ibu, dan adik laki-laki. Nah, di sini kalian dapat mendeskripsikan mengenai tentang siapa saja yang ada di keluarga kalian. Sebagai contoh, di keluarga kalian hanya ada ibu dan ayah. Jadi, kalian cukup mendeskripsikannya menjadi chichi to haha desu. Chichi to haha desu. Untuk memperjelas lagi, saya akan menggabungnya dengan kalimat yang pertama tadi. Berarti kalimatnya akan menjadi watashi no kazoku wa 3 nin desu. Chichi to haha desu. Watashi no kazoku wa 3 nin desu. Chichi to haha desu. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa mendengarkan percakapan ini secara langsung.
私の家族は4人です。父と母と弟です。 Untuk pola kalimat selanjutnya adalah Watashi wa youfuku no kaisha de hataraite imasu. Watashi wa youfuku no kaisha de hataraite imasu, yang berarti saya bekerja di perusahaan pakaian. Dalam pola kalimat ini kita dapat mendeskripsikan di mana tempat kita bekerja. Sebagai contoh, kita bisa mengganti kata yofuku no kaisha yang berarti perusahaan pakaian menjadi nama perusahaan kita atau tempat di mana kita bekerja. Misalkan kita bekerja di perusahaan komputer. Perusahaan komputer bahasa Jepangnya adalah pasoko no kaisha, yang nantinya akan menjadi Watashi wa pasoko no kaisha de hataraite imasu. Hataraite imasu di sini artinya adalah bekerja. Atau mungkin untuk kalian yang masih bersekolah atau masih kuliah, kalian bisa mengganti kata hataraite imasu menjadi benkyou shimasu, yaitu belajar. Sebagai contoh, misalkan kita sedang kuliah di Undip, maka kalimatnya akan menjadi Watashi wa Undip de benkyou shimasu. Watashi wa Undip de benkyou shimasu. Nah, seperti itu ya teman-teman. 私は洋服の会社で働いてます。 Untuk pola kalimat yang selanjutnya ada Aoki desu, Nihonjin desu, watashi wa Nihongo to Eigo ga dekimasu, yang berarti saya Aoki, saya orang Jepang dan saya bisa berbahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Dalam kalimat ini kita dapat mendeskripsikan mengenai kita adalah orang yang berasal dari mana, dan juga kita dapat menguasai bahasa apa saja. Sebagai contoh, misalkan kita berasal dari Indonesia, kita dapat mengganti kata Nihonjin di sini menjadi Indonesia Jin. Jin di sini adalah orang. Berarti kalimatnya akan menjadi Indonesia Jin desu. Naomi desu, Indonesia Jin desu. Untuk pola kalimat yang selanjutnya ada Watashi wa Nihongo to Eigo ga dekimasu. Kita bisa mengganti kata Nihongo dan Eigo menjadi bahasa apa saja yang kita kuasai. Semisalkan kita bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa, maka kalimatnya akan menjadi Watashi wa Jawa go to Indonesia go ga dekimasu. Watashi wa Jawa go to Indonesia go ga dekimasu. Mari kita mendengarkan contoh yang ada di sini bersama-sama. 青木です。日本人です。私は日本語と英語ができます。 Baik, untuk pola kalimat yang terakhir ada Watashi tachi wa Nihongo to Eigo de hanashimasu. Watashi tachi wa Nihongo to Eigo de hanashimasu. Dalam pola kalimat ini kita bisa mendeskripsikan mengenai bahasa apa yang selalu kita pakai untuk berbicara sehari-hari. Misalkan dalam sehari-hari kita berbicara menggunakan bahasa Jawa, maka kalimatnya menjadi seperti ini. Nihongo dan Eigo di sini bisa kita ganti menggunakan Jawa Go, yang berarti bahasa Jawa. Kalimatnya akan menjadi seperti Watashi wa atau Watashi tachi wa Jawa Go de hanashimasu. Watashi wa atau Watashi tachi wa Jawa Go de hanashimasu. Hanashimasu di sini artinya adalah berbicara. Jadi seperti itu.
Baik, sekian dulu ya teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk banyak belajar ya teman-teman. Hai, これで授業を終わります。それではさよなら. Sampai bertemu dengan materi saya selanjutnya. Bye bye.